Teman-teman, selamat datang di kanal saya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sudah sering dibahas, tapi biasanya cuman bahasnya tidak dalam. Ya, cuman bedanya antara BIOS dan UEFI. Nah, sebelum kita mulai, kita bahas dulu apa itu BIOS dan sejarahnya sedikit. Jadi, ketika IBM membuat PC zaman dulu, itu ada kode yang dibuat oleh IBM yang ditulis dalam ROM. ROM itu ditancapkan ke dalam motherboardnya IBM PC zaman dulu. Nah, IBM PC ini secara umum komponen-komponennya itu off the shelf. Artinya bisa dibeli di toko gitu ya. Bukan sesuatu yang dibikin oleh IBM dari apa? Dibikin sendiri oleh IBM, ya kan? Chipnya dari Intel, kemudian RAM-nya dari mana, kemudian board dari mana. Jadi yang jadi asetnya IBM itu cuman ROM BIOS-nya saja. Dan ROM BIOS ini apa namanya? Proprietary, artinya punya copyright. Nah, BIOS ini apa? BIOS sebenarnya cukup simple, yaitu sebuah kode yang melakukan apa ya, semacam merekatkan antara hardware dan sistem operasi nantinya. Jadi di situ ada kegiatan buat inisialisasi hardware-nya, buat nge-setup register-register dalam prosesor dan segala macam sebelum nanti kontrolnya dikasihin ke sistem operasi. Makanya namanya BIOS, Basic Input Output System. Nah, BIOS ini selama IBM punya PC itu ya punya IBM. Tapi kemudian ada yang bikin clones kan. Nah, ada yang punya bikin clones yang paling sukses tuh Compaq. Kalau yang lain-lain ketika bikin clones langsung dituntut oleh IBM sehingga bangkrut lah ya. Dituntut sama IBM gitu ya. Gede perusahaan startup gitu bikin PC PC clone kemudian dituntut sama IBM, ya udah bangkrut aja. Nah, yang pinter nih Compaq. Compaq membuat klonnya namanya dengan proses clean room reverse engineering. Jadi nggak reverse engineering, tapi clean room, sehingga IBM nggak bisa bikin apa namanya, nggak bisa ngesu mereka, nggak bisa nuntut mereka, karena ya itu bikinnya Compaq dan tidak sama sekali engineer-nya tidak pernah lihat kodenya IBM. Jadi yaitu dari ground up ditulis sama sama apa namanya kodenya Compaq. Nah, BIOS ini tadi saya bilang gunanya untuk merekatkan sistem operasi dan hardware. Nah, ketika hardware mulai, nah itu kan ada yang perlu di-set ya. Register sistem operasi, kemudian ya banyak hal lah yang ada di peripheral itu harus di set up dulu. Nah, itu yang dilakukan oleh BIOS. Nah, BIOS ini bisa membaca dari mana ya? Dari flash disk, sorry, bukan flash disk, dari floppy disk ya, zaman itu belum ada flash disk. Dari floppy disk, kemudian nextnya dia bisa baca dan boot dari hard drive ya kan. Lalu kemudian ketika tahun 90-an dia bisa nge-boot dari ISO ya, dari apa namanya? Dari CD, bukan ISO, dari CD dengan standar ISO Joliet namanya. Nah, eh, maksimum size dari disk yang bisa dibaca oleh BIOS zaman itu ya adalah sekitar 2 terabyte. Dari mana 2 terabyte? Nah, 2 terabyte itu datang dari struktur partisi yang bisa dibaca oleh BIOS. Namanya MBR. Ya, MBR atau Master Boot Record. Master Boot Record ini adalah sektor 0 atau sektor pertama yang dibaca oleh BIOS ketika sudah selesai melakukan inisialisasi. Jadi ketika setelah inisialisasi, kemudian dia akan baca sektor pertama ini, isinya macam-macam di situ. Mari kita lihat. Jadi ketika baca sektor pertama yang kita sebut dengan MBR, Master Boot Record, itu maksimum cuma bisa 512 byte. Yang mana itu adalah satu sektor, ya, satu sektor. Dan di sini ada beberapa value ya, misalnya ada dari 512 itu ada macam-macam isinya. Dan yang paling penting adalah boot program yang di atas. Di atasnya ada boot program, kemudian diikuti oleh partition table, dan banyak lagi end of MBR. Ya, jadi ada markernya ya. 0005 AA itu marker dari end of MBR. Nah, kalau kita lihat lagi di artikel ini,
ya kan? Kode area ini cuma bisa 440 byte. Jadi cuman bisa bikin kode 440 byte buat booting. Nah, ini yang dilakukan oleh Grub. Makanya kalau teman-teman pakai Linux ada Grub kan zaman dulu. Nah, Grub ini ada stage 0, ada stage 1, stage 2. Kenapa? Karena stage 0-nya cuma bisa 440 byte sehingga dia harus baca ke stage 2 supaya bisa buka kode yang lebih banyak pilihannya, lebih advance. Kemudian baru stage 3 dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, tabel dari partisi ini cuman 32 bit. Artinya apa? Artinya, kalau misalnya kita membuat sebuah partisi paling besar, gitu ya, sebuah partisi paling besar, satu disk itu cuma bisa 2 pangkat 32 sektor. Nah, satu sektor kan 512 bytes, gitu ya. Nah, ini kurang lebih sekitar 2,1 terabyte, kurang lebih. Ya kalau tahun 80, tahun 90-an, ya itu sesuatu yang gede banget gitu ya, masih jauh gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat tahun 2024 ya itu 2 terabyte mah bisa beli ya. Bisa belilah apa namanya hard drive 2 terabyte, 10 terabyte ya itu udah size yang bukan size yang tidak yang aneh gitu ya. Orang beli 4 terabyte, 5 terabyte, 10 terabyte udah biasa gitu. Nah, karenanya zaman sekarang udah nggak pakai BIOS. Ya, pakainya UEFI. Tapi sebelum kita lanjut ke UEFI, kita coba lihat gimana BIOS jalan gitu ya. Nah, di sini saya ada biasa, saya selalu pakai emulator. Sebentar. Oke, nah emulator dia akan melakukan segala macam. Nah, ini apa namanya? Inisialisasi kemudian dia akan memulai DOS. Gitu ya. Jadi ini apa namanya tampilan emulator ya. Kalau kita reset gitu kan. Teman-teman bisa lihat sendiri dia akan menginisialisasi dari hardware-hardware-nya apa aja, kemudian nah ada suara tit. Nah, itu artinya udah selesai. Namanya POST, Power on Self Test. Kemudian kalau kita reset ya, BIOS ini biasanya punya beberapa menu. Dan tunggu ya. Nah, punya beberapa menu ya. Yang menu-menu ini bisa digunakan untuk setup ini. Nah, ini kebetulan saya pakai AMI BIOS yang udah semi graphical ya walaupun kuno ya. Kalau teman-teman punya motherboard zaman sekarang, tentunya tampilnya kayak gini karena dia udah pakai UEFI yang lebih advance. Oke. Nah, untuk melakukan booting di BIOS itu kita harus sebagai pembuat sistem operasi harus bikin namanya bootloader. Nah, bootloader ini nanti akan setelah BIOS selesai, ya, setelah BIOS selesai melakukan inisialisasi seperti ini, dia akan menjalankan yang tadi ada tulisannya, nah starting MS-DOS gitu ya. Nah, ini kode yang ditulis oleh Microsoft, bukan kode yang ditulis oleh pembuat hardware-nya, bukan. Nah, karena itu dulu Microsoft, kita juga bisa nulis kode seperti itu. Mari kita lihat ya, gimana nulis kode seperti itu. Ini saya sudah siapkan sebuah apa ya istilahnya folder di mana ada dua kode buat BIOS dan kode buat UEFI. Kode yang buat UEFI kita akan bahas nanti, kita start dari BIOS dulu. Nah, di BIOS ini karena cuma 440 byte yang nggak bisa pakai C, harus pakai assembly. Nah, kodenya kurang lebih kayak gini. Ya. Nah, di kode BIOS ini kita bisa memakai berbagai macam interrupt, ya, interrupt yang disediakan oleh BIOS. Jadi kalau teman-teman buka di manual, kemudian melihat ada interrupt BIOS gitu ya, Stanislav interrupt ya seperti ini. Lalu saya itu. Nah, di sini ada beberapa jenis interrupt gitu ya. BIOS interrupt ada beberapa. Misalkan interrupt 10. Nah, interrupt 10 ini misalnya mau buat nulis ke ya, ini interrupt 10 service 0 buat nulis ke layar. Atau kemudian interrupt 10 service A gitu ya. Itu untuk ganti set color palette. Nah, interrupt BIOS ini bisa dieksekusi di dalam bootloader sehingga bisa nulis sesuatu.
Nah, kita mulai dari biasa lah. Kita bikin hello world dulu. Hello world gampang banget. Kita tinggal bikin sebuah di sini di line nomor 22 ini kita bikin data hello world sesuai dengan spesifikasi MBR tadi ya. Sesuai dengan spesifikasi MBR tadi ada cuma sampai 510. Jadi 510 dan ini intinya mah diisi kosong lah sampai bawah ya, diisi di fill dengan 0000. Kemudian akhirnya kita kasih 0 AA55. Ini akhir dari MBR gitu ya. Akhir dari MBR kita marking ya. Karena ini 55 AA karena ya kalau di sini kan big endian. Kita pakainya little endian. Jadi AA55 nanti tulisannya. Dan ini gampang banget sebenarnya. Ini sama dengan kode yang mungkin pernah saya sharing ketika coding DOS, yaitu kita print hello world ini dengan cara kita melakukan semacam for loop. Jadi kita ambil satu masuk inal, kalau dia nggak 0, ya udah tulis terus sampai print string. Kalau dia udah selesai, dia akan balik ke sini dan lalu hang. Jadi ini muter ini infinite loop, bukan unlimited loop, infinite loop. Nah, kemudian file ini kita eksekusi jadi hello bin ya. Jadi hello bin dengan cara kita compile seperti ini ya. Kemudian kita bisa flash ke dalam flash disk atau ke dalam floppy kalau kita mau ngetes. Nah, di sini saya sudah siapin floppy-nya sehingga kita bisa cek ya dengan FDA seperti ini. QEMU ya, sebuah emulator x8664 dengan floppy. Nanti akan keluar filenya dan hello world. Kita coba restart ya. Machine, reset. Nah, keluar hello world seperti ini. Oke. Jadi tadi ini buat BIOS. Nah, kalau normal ya harusnya dia jam ke sistem operasi kayak tadi waktu di simulator. Nah, itu soal BIOS. Nah, keterbatasan 2 pangkat 32 kali 512 byte ini penting banget. Kenapa? Ya tadi saya bilang ya cuma 2,1 terabyte dan juga maksimum satu hard drive cuma bisa ada 4 partisi. Itu kalau kita pakai MBR. Itu kan ada primary, ada secondary dan segala macam. Ya. Dan dengan begitu tentunya kita perlu sesuatu yang baru. Di UEFI kita nggak pakai 32 bit addressing lagi. Tapi pakai 64 bit sehingga 2 pangkat 64 kali 512 yang mana sekitar 8-an zettabyte. Yang ini mungkin kalau dari sisi kita udah gede banget gitu ya. Nah, bedanya dengan BIOS tadi kan kodenya simple, ya kan? Langsung dia baca kode kode yang ditulis pakai assembly tadi. Kita lihat dulu ya kodenya. Kode BIOS dev ya, cat hello sm ya. Kalau dilihat di sini dia akan jam ke 7C00 lalu ya udah ini akan dieksekusi aja. That's it gitu ya. Sederhana tapi juga terbatas karena cuma bisa 440 byte. Kalau di EFI enggak. UEFI ini lebih kompleks. Nah, bagusnya adalah kodenya bukan kode 16 bit. Ini kan kodenya 16 bit. Kodenya itu 32 bit atau 64 bit. Sehingga teman-teman bisa lihat kalau dia bisa achieve sesuatu yang mungkin lebih grander gitu ya. Di BIOS-nya tuh bisa berwarna, bisa ada animasi, bisa pakai mouse gitu ya. Karena memang si bootloader-nya itu atau ROM-nya itu sudah bisa melakukan banyak hal. Nggak cuma ROM simple aja yang cuma inisialisasi seadanya dan jalankan. Yang ini dia menyediakan berbagai macam service yang kita bisa akses. Gitu. Nah, di sini saya udah siapkan kodenya juga. Kalau ini kode orang lain ya. Tapi juga ini asiknya adalah kode ini dia bikin from scratch sendiri. Sehingga kalau kita lihat ininya nggak terlalu banyak struktur-struktur yang dipasang tidak terlalu banyak. Nah, di sini kelihatan yang paling penting adalah di sini nih ada protokol. Ya, protokol ini adalah sesuatu yang dikasih oleh EFI di mana aplikasi bisa akses. Nah, di sini banyak yang masih void bintang gitu ya. Tapi si kode ini sudah melakukan kayak clear screen, nulis dan segala macam dengan menggunakan protokol tadi. Kalau mau lihat,
kita bisa lihat di kode C-nya, gitu kan. Nah, ini seperti halnya apa namanya, aplikasi seperti biasa. Jadi ada main-nya, ya kan. Kemudian ini akan dipassing oleh ROM-nya. Jadi ketika boot ROM jalan, ini executable-nya akan dijalankan, kemudian akan dikirim image handle dan system table. System table ini bisa di set atribut kayak tadi, bisa clear screen, kemudian output string. Nah, output string ini pakai U. Karena apa? Karena yang dikeluarkan itu UTF-16 gitu. Dan kemudian system table count out, set attribute dan segala macam. Ini semua disediakan oleh EFI. Ya, jadi kalau yang tadi BIOS itu bentuknya adalah interrupt gitu yang dimasukin ke AHL, kalau ini fungsinya udah kayak function pointer ya, sebuah lokasi di memori siap dipanggil. Seperti itu. Jadi walaupun hasilnya mirip, ini bisa mencapai suatu hal yang lebih banyak ya, lebih advance. Oke, kita lanjut dengan cara compile-nya. Ini compile-nya simple banget ya, cuma di Mac doang. Dan ini sudah saya compile. Jadi kalau kita lihat di Mac file-nya, ya udah dia compile dengan menggunakan x864 W64 Ming32 GJC. Kenapa? Karena ternyata EFI ini, ya, file EFI ini adalah sama dengan file exe yang dipunyai oleh Windows. Ya, jadi walaupun teman-teman jalanin Linux, file EFI itu filenya Windows. File dengan format, bukan file Windows, file yang mempunyai format sama dengan format Windows. Makanya dikompil dengan menggunakan toolchain-nya Windows gitu ya. Dan nanti akan jadi file EFI seperti ini. Nah, file EFI ini sama dibikin oleh pembuat sistem operasi, yang mana bisa dijalankan ntar. Nah, kalau kita lihat file EFI itu apa bentuknya, ya kan? Boot x64 EFI PE32 executable x864 ya kan, for MS Windows ya. Jadi beneran dikiranya dia Windows. Exe sama dengan exe atau DLL. Nah, beda dengan tadi harus di flash ke sektor 512. Kalau ini enak, kita bisa simpan ke dalam hard drive, kita bisa kasih sebuah partisi baru namanya partisi EFI yang mana formatnya FAT32. Di situ kita bisa masukin file ini ke dalamnya. Nah, di sini sudah saya siapkan image-nya sehingga tidak usah bikin repot-repot ya. Kalau saya buka Kemudis ini di macOS. Nah, ini ada partisi EFI. Kalau kita lihat di sini, disutil di sini. Kalau kita lihat EFI, nah, ya, formatnya MS-DOS FAT32 gitu. Sehingga ya udah, ini kita bisa pakai dan isinya adalah si EFI boot. Nah, file EFI-nya tadi dicemplungin ke sini. Nah, ini size-nya cuma 6 KB. File ini adalah file yang dibikin oleh pembuat sistem operasi untuk ngebooting. Lalu kemudian, ya terserah dia mau gimana sistem operasinya, mau di-booting, mau dijalanin langsung. Dan bahkan ada versi Linux yang dia adalah EFI executable. Agak mind blown, karena ya kernel Linux tapi dikompil sebagai exe. Lucu banget. Jadi kita bisa boot ya, ini cuma bisa saya sudah siapkan scriptnya di QEMU. Nah, ya. Di sini ada ROM-nya ya, ROM yang dari Tiano Core ya, gitu. Bisa di-download dari OVMF. OVMF itu semacam kayak Intel punya support. Oke, sebelum ke sana sebenarnya UEFI ini berbeda dengan BIOS yang ya cukup sederhana dan based on convention. Sementara kalau UEFI ini ada spesifikasinya, dan spesifikasinya itu gratis. Sehingga teman-teman bisa baca, dan kalau misalkan teman mau bikin sistem operasi ya tinggal baca aja itunya. Nah, kita pakai bootnya punya Intel ya, yang khusus buat QEMU. Ini saya copy ke sini, dan kemudian kita jadiin BIOS di sini. Nah, di sini saya tulis netnya none karena saya nggak mau dia booting dari mana namanya dari network. Oke. Sebelum nulis full, ya, sebelum kita boot dari disk, kita coba buat ngejalanin ini tanpa drive. Oke. Nah, kelihatan ya, UEFI Interactive Shell. Ya, di sini
ada shell yang kita bisa pakai sebenarnya. Saya nggak terlalu ngerti gimana pakainya, karena ya ini terjadi ketika nggak ada file UEFI ditemukan. Dia akan langsung buka UEFI shell. Mungkin teman-teman kalau misalkan di komputer yang baru, ada beberapa komputer yang menyediakan ini. Oke, kita matikan dulu. Habis itu kita coba boot kode tadi. Nah, dengan netnan drive 0 dan tadi kita pakai QMedis DMG, tadi boot UEFI-nya kita udah masukin, RAM-nya kasih 256 dan kita jalankan mesinnya. Kita jalankan. Oke, saya udah benerin karena harus di unmount di Mac-nya. Oke, jalankan. Nah, di sini keluar ya, Hello World, keluarnya dan belakangnya jadi biru, hijau, depannya kuning dan press any key to shutdown. Jadi UEFI bisa kita coding sendiri. Dan ini adalah kode pertama yang jalan sebelum sistem operasi. Jadi kita bisa setup segala macam, kita bisa lakukan verifikasi, dan kalau kita ngomongin secure boot, kode UEFI ini harus di-signing, dan kode signature ini yang udah sign itu harus dipakai untuk nge-load next kodenya. Makanya ada kadang-kadang kalau kita pakai UEFI harus pakai bootloader grab yang udah desain sama Microsoft gitu ya. Agak aneh sih buat nge-boot Linux, tapi ya emang gitu caranya. Oke, paling itu aja. Ya, perbedaan antara BIOS kuno dan UEFI. Ya mungkin agak lebih dalam karena nggak cuma nunjukin, oh ini BIOS buat apa, tapi sebabnya apa, dan kita juga bisa lihat kode yang jalan di BIOS dan kode yang jalan di UEFI. Kalau teman-teman tertarik buat bikin OS, zaman sekarang nggak usah mikirin BIOS, langsung aja pakai UEFI. Dan kita bisa pakai 32 bit maupun 64 bit. Oke, thank you. Kalau mau bisa programming, nggak usah rungsing. Buka IDE, coding UEFI, jangan BIOS, dan coding aja dulu. Bye-bye.